Ibadah Jumat Agung. Berapa banyak Bapak Ibu yang pada saat ini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sampaikan tanganmu. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di rumah, yaitu lewat gerejanya GB Jalan Medan 100. Kami mengucapkan, mari sama-sama kita mengikuti ibadah kita pada pagi siang hari ini. Dan saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ya Tuhan, untuk memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Jumat Agung pada pagi hari ini Tuhan. Selayaknya kamilah yang disalib ya Tuhan. Tetapi karena dosa-dosa kami, Engkau mati ya Tuhan. Engkau rela disalibkan untuk menebus dosa kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Seperti firman-Mu berkata di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyanyikan pujian pengagungan bagi-Mu Tuhan. Mari Bapa nyatakan kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya yang datang pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan ya Tuhan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang kekurangan Engkau berikan kecukupan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu. Terjadilah di tempat ini sama seperti di surga.
yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Dia sudah disalibkan di kayu salib untuk menggantikan posisi untuk menebus dosa kita. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan bilang dosa kita sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan semua di kayu salib. Dosa kekurangan kita Tuhan yang bayar di kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita naikkan lagu ini sebelum kita katakan, ada rumah yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu Yesus sebagai ganti dosa. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Katakan lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di dalam salibmu, seluruh
kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Tiada Allah yang sepertimu, tiada Allah yang sepertimu. Kau rela mati gantikan hidup kami. Haleluya. Kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Sesungguhnya kami yang disiksa ya Tuhan, lewat pelanggaran kami, lewat dosa-dosa kami ya Tuhan. Kau rela mati gantikan hidup kami ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat. Kami mau lebih lagi masuk dalam penyembahan kami Tuhan. Melayakkan setiap kami Tuhan. Kami mau tinggalkan segala apa yang jahat di belakang kami Tuhan. Kami mau menambah Yesus di sangat boleh mengambil berdiri Tuhan saudari.
kasih Tuhan Yesus. Kami mengingat Mario kesabaran kami ya Tuhan.
menjamah setiap kami. Kau bekerja atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Engkaulah jalan keluar bagi setiap solusi kami, setiap masalah kami Tuhan. Engkaulah jalan keluar, Engkaulah solusi bagi setiap pergumulan kami. Kau membuka jalan bagi setiap kami Tuhan. Saat jalan tertutup, Kau membuka jalan yang baru bagi setiap kami. Haleluya, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami ya Bapa akan mendengarkan kebenaran firman. Hari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan setiap kami boleh terberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku daripada firman Allah. Kami yakin Tuhan, Kau ada di sini Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami lepaskan kuasa-Mu berkarya sebebas-bebasnya. Kau merawat setiap kami Bapa. You are here, moving in our midst. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. Walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Luar biasa Bapa, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menuntut kami. Terima kasih Roh Kudus. Di mana tahun ini masa COVID-19 masih pandemi ya Tuhan. Dalam keterbatasan dunia ini, bahkan keterbatasan gerejamu, dalam ibadah onsite dan ibadah daring streaming tidak menghambat kami untuk leluasa dalam hadirat-Mu ya Pak. Haleluya. Kita angkat sekali lagi dalam pujian. Kau hadir terus Tuhan. Katakan you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here,
Yang sama menyertai kami. Di dalam nama Yesus bersama yang saya katakan, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri, sekalipun Tuhan Yesus kita telah mengalahkan maut dan menembus dosa kita, tapi hari yang istimewa di minggu bulan April seperti ini, kita mengenal karya Dia. Dia telah mengalahkan segala-galanya yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia ataupun karya-karya dunia ini. Bapak Saudara kasih Tuhan, sehubungan dengan Paskah. Sebelum Paskah yang akan kita peringati hari Minggu 2 hari ke depan, badan gereja kita
Aras Nasional telah memberikan surat kepada para gembala untuk disampaikan isi hati Tuhan lewat PGI, di mana surat yang dilayangkan kepada para gembala gereja yaitu dengan tema berpaling kepada Sang Hidup. Saya ulangi, berpaling kepada Sang Hidup. Dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Sekalipun ini bukan tema yang saya sampaikan, karena di gereja kita ada tema khusus sepanjang bulan April, Bapak Ibu kasih. Itu yang diberikan oleh badan organisasi PGI, berpaling kepada Sang Hidup. Amin. Nah, perlu kita ketahui sebagai wadah yang menemui seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, dalam dan luar negeri. Nah, sedang di wadah gereja Bethel Indonesia sendiri, pesan Jumat Agung dan Paskah, temanya hidup yang menang atas keakuan dan memuliakan Tuhan. Saya ulangi, di badan gereja Bethel Indonesia sendiri diberikan pesan kepada seluruh gembala-gembala untuk mengetahui bahwa tema yang ada di GBI yaitu pesan Jumat Agung dan Paskah, hidup yang menang atas keakuan dan memuliakan Tuhan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema yang telah di-sharekan oleh grup gereja kita, oleh admin tentunya, yaitu temanya pengorbanan dan integritas. Nah, kalau sudah berbicara pengorbanan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita harus mengerti dulu apa itu pengorbanan, apa itu integritas. Saya selidiki Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu pengorbanan dari kata korban. Kamus Besar Bahasa Indonesia online itu mendefinisikan arti kata pengorbanan adalah proses, cara, perbuatan mengorbankan. Saya ulangi, arti daripada pengorbanan Kamus Besar Bahasa Indonesia online, definisi arti kata pengorbanan adalah proses, cara, perbuatan mengorbankan. Sedangkan dalam Kamus Pintar Bahasa Indonesia agak berbeda, tapi tetap esensinya tetap, yaitu pemberian untuk menyatakan kebaktian atau kerelaan hati dan sebagainya. Orang yang menderita kecelakaan karena alam, orang lain, hawa nafsu dan lain sebagainya, itu kata korban, ya, pengertian daripada Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan integritas, ya, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, kebulatan, keterpaduan, keutuhan, jujur, dan dapat dipercaya. Nah, integritas adalah keutuhan yang bulat, ketulusan hati, bobot kesungguhan, kebersihan hati, kejujuran. Kejujuran hati, tidak berpura-pura, lurus dan tidak sombong. Nah, ini yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Edi Prayitno, di dalam khotbah awal tahun 2021, 3 bulan yang lalu.
Nah, jadi sudah kita mengerti arti daripada pengorbanan dan integritas. Itu wajib kita ketahui. Dan kesimpulannya, pengorbanan dan integritas Allah dalam diri Yesus Kristus inilah yang sudah dan yang sedang serta akan dilakukan gereja secara organisasi dan secara pribadi dalam kehidupan yang saat ini. Nah, firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 2 berkata demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, yaitu darah Yesus Kristus telah tercurah darahnya di bukit Golgota bagi pengampunan dosa-dosa kita. Sukacita kan? Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, sungguh lengkaplah Alkitab kita dalam perjanjian baru seperti yang saya sebutkan tadi dalam Ibrani 9 ayat 2. Di dalam imamat, ya, kitab perjanjian lama, pasal 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian Tuhan di dalam perjanjian lama ini. Kita mengingat peraturan dan ketentuan dibuat Allah sendiri dalam kitab Taurat, yang ada 5 kitab Taurat di sana. Pertama Kejadian, kitab Keluaran, kitab Ulangan, Imamat, Bilangan, ya. Itu cara beribadah kepada Tuhan diajar oleh Tuhan lewat imam-imam Musa, Harun, dan 70 tua-tua Israel. Nah, kalau mereka mau beribadah kepada Tuhan, harus ada namanya media, lembu, kambing domba, ekonominya tidak cukup, burung merpati, ya, dan burung tukukur. Dalam Imamat pasal 1 ayat 1 dan 2, ini peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada Imam Musa dan Harun. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya, dari dalam kemah pertemuan berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu dan dari sapi atau dari kambing domba. Nah, ini dalam ibadah-ibadah pada zaman Taurat ini harus ada media ini. Itu beribadah. Terus apakah orang yang beribadah itu harus kudus dan suci? Ya, memang ketentuannya. Saya tidak menerangkan secara real, tapi saya selidiki kitab suci. Kalau imam menjadi pengantara Tuhan atas umat Israel itu berdosa, itu dia akan mati di altar. Di altar dia akan mati. Makanya para imam, kalau kita selidiki secara teologi, itu kakinya harus ikat dan ada gemerincing bunyi-bunyi seperti itu. Nah, kalau tidak lagi bunyi-bunyi gemerincing itu, dia akan ditarik dari altar itu. Begitu misalnya. Nah, suatu waktu ada yang berbuat dosa, tapi dia tidak sengaja. Nah, ini kan berbuat dosa ya jelas-jelas mati di hadapan Tuhan. Ya, pada zaman Taurat. Kalau dia beribadah, dia berbuat dosa, sengaja berbuat dosa, mati dia. Sudah, ya, dikubur. Tapi ada
ya, yang tak sengaja berbuat dosa. Di dalam Imamat 4 ayat 13 demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, ya, diampuni Tuhan. Bagaimana cara mengampuni Tuhan? Ya, itu tadi bawa korban, lembu sapi, kambing domba, burung merpati untuk sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Terus contohnya apa sih yang dinyatakan tidak sengaja? Nah, ini saya pelajari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan ini berlaku di dunia ini saja, di dunia juga. Saya pernah tinggal memang kampung istri di Kalimantan Barat. Di sana ada, ya, orang memburu binatang. Lalu kalau memburu binatang dari rumah, dia itu persiapkan perlengkapan senjata, betul? Nah, yang dalam benak pikirannya itu binatang buruannya, bukan? Ternyata sampai di hutan, dia bidik binatang yang dimaksudkan dengan pikirannya itu ada di depannya. Ternyata keluarganya yang kena bidik, kira-kira gitu, mati kan? Nah, ini tidak sengaja, sengaja tidak. Dan orang tua-tua di sana memaklumi itu, tapi kena hukuman. Nah, itu. Jadi ini yang dimaksudkan, ya, tentang korban tadi dalam Perjanjian Lama, nyawa binatang bisa jadi pengantara untuk pengampunan dosa. Nah, ini diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hal nyawa yang dikorbankan oleh Tuhan untuk pengampunan dosa sudah ketahui, dan itu esensi yang daripada Allah sendiri, pengorbanan dan integritas. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, konsisten Tuhan memang dia tidak menutupi dosa, sekalipun Adam dan Hawa bagian daripada wajah Tuhan itu sendiri. Karena diterangkan dalam Kejadian 1 ayat 17 bahwa manusia itu segambar rupa Allah. Tapi oleh karena dosanya, iblis mendakwa, ya, untuk dia sudah menjadi bagian daripada iblis karena tidak mematuhi perintah Tuhan. Apa akibatnya? Akibat daripada dosa, dia tidak lagi bisa menempati Taman Eden, dan dia keluar dari taman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita ketahui dari apa pengertian daripada pengorbanan dan integritas. Tuhan sangat integritas dengan firman-Nya, tapi dia menolong kita, menolong Adam, menolong manusia untuk memperanakan dirinya kepada dia. Sebelum saya sampaikan ke sana, Bapak Saudara Tuhan, yang perlu kita ketahui yaitu apa? Kekudusan kita di hadapan Tuhan. Ya. Kekudusan menurut Adi Prasetyo, banyak orang Kristen yang mendengar, yang mengartikan kekudusan itu bersih, tanpa dosa. Jika demikian, berarti hanya satu yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Setuju? Adakah di antara kita ini tidak pernah melakukan dosa? Saya aja tidak berani berkata saya tidak pernah melakukan dosa. Bahkan mungkin lebih berdosa saya dari saudara. Nah itu, jadi menurut daripada Adi Prasetyo, saya cari tahu tentang kekudusan lebih lagi dari antara yang lain. Hanya Tuhan Yesus saja yang tidak melakukan dosa. Nah, kudus
adalah segala sesuatu yang dikhususkan dari kebiasaan atau hal-hal yang di duniawi. Dan dengan demikian kudus juga merupakan salah satu sifat dasar manusia. Jika demikian, kekudusan tentunya bisa dikejar oleh setiap orang. Begitu juga dengan gereja yang dikuduskan oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh kesaksian. Amin. Jadi kekudusan itu tidak samar-samar secara rohani, ya. Walaupun dia abstrak, tapi konkret rohani itu dapat kita rasakan. Amin. Makanya kalau ada di antara pengerja, ada di antara jemaat yang tidak kudus, pasti bisik-bisik. Sianu begini, sianu begini, sianu begini. Ya, begitu. Jadi di antara kita juga dapat menilai kekudusan. Amin. Setelah kasih Tuhan, saya tidak perpanjang tentang kekudusan itu, tapi sudah dapat intinya, ya, kita, ya, harus meneladani integritas daripada Allah. Sekalipun manusia itu berdosa, dia berikan, ya, media melalui darah binatang pada zaman Taurat dan diperbolehkan menghadap Tuhan. Tentunya memang lebih kejam pada masa itu. Kalau orang berdosa beribadah kepada Tuhan, mati. Tapi kalau orang tidak sengaja berbuat dosa, itu diampuni oleh Tuhan, bahkan diperdamaikan oleh Tuhan lewat imam. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam perjanjian baru, ya, korban kekudusan, yaitu perjanjian baru mengajarkan bahwa darah pendamaian dari binatang yang dikorbankan, hal yang menonjol dalam kitab imamat hanyalah bayangan saja. Mari saya ajak berenungkan kembali, ya. Kalau ibadah, kalau ibadah pada zaman dulu bawa korban, ya, lembu sapi, kambing domba, burung merpati untuk kukur. Dan kalau dia tidak sengaja berbuat dosa, demikian juga ada korban. Itu hanya bayangan saja tentang kekudusan yang sebenarnya. Nah, menurut perjanjian baru, ya, bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1 dikatakan demikian. Dan menunjukkan kepada Kristus sebagai korban penghapus dosa yang dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, inilah kekudusan dalam perjanjian baru. Dan korbannya itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan kita berani beribadah hari ini. Ya, mungkin di antara kita di luar sana berbuat dosa. Dosa itu nggak harus mencuri, membunuh, berzina, berbohong. Tidak bersyukur kepada Tuhan juga itu berdosa. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak bersyukur, berarti kan sepertinya kepandaian kita, kebolehan kita. Begitu. Nah, saudara kasih Tuhan, ada pertanyaan, mengapa Yesus Kristus mati bagi dunia? Ini pertanyaan kita. Ya. Saya ulangi, mengapa Yesus Kristus mati bagi dunia, bagi manusia, bagi saudara dan saya? Yang pertama, Yesus harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa mengembalikan gambar diri Yesus, gambar diri Allah itu kepada dia. Alasan pertama yang perlu kita ketahui adalah kejatuhan manusia di dalam dosa merusak gambar diri Allah dalam diri manusia. Sebab manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27 tadi sudah saya sebutkan.
Tentu seluruh ciptaan Allah akan melihat manusia adalah gambar dan rupa Allah, gambar Allah di sini terkait karakter atau sifat-sifat dan eksistensi. Maksudnya karakter manusia penuh kasih, kudus dan pribadi yang bertanggung jawab. Keberadaannya ialah penuh kemuliaan Allah dan bersifat kekal atau tidak pernah mati. Ya, secara rohani, secara fisik mati. Ya. Tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka gambar diri Allah menjadi rusak. Sifat dosa warisan secara lahiriah turun kepada manusia, turun temurun. Nah, nanti baca di dalam Roma 3:3, semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi oleh karena penebusan Yesus Kristus kita diselamatkan. Amin. Dalam Mazmur 57:7, nanti baca itu Bapak Ibu Saudara. Nah ini ya yang menjadi jawaban mengapa Yesus Kristus mati bagi dunia ini. Dan kedua, saudara kasih Tuhan, yaitu Yesus harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Saya ulangi, yang kedua ialah Yesus harus mati ya bagi dunia ya, bagi saudara dan saya, sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Ada kepercayaan lain ya, membuat suatu pengajaran berbuat baik, berbuat soleh seperti ini. Tapi maaf, saudara kasih Tuhan, kalau kita bertanya sama saudara kita yang mengimani seperti itu, seberapa banyak sih? Kalau ada ukuran kan ada 1 sampai 100 kan begitu ya. Angka di mana itu supaya masuk surga? Jawabannya tidak ada yang berkata angka 60 baru masuk surga. Nah, tapi kita di dalam Kristus, integritas daripada Allah, ya, kita diselamatkan oleh Kristus dan oleh Dialah kita berbuat kebajikan, kita berbuat yang tidak melanggar hukum di negara ini di hadapan Tuhan. Nah ini alasan dua hal yang boleh saya sampaikan kepada kita semua untuk kita boleh yakin di hari wafatnya Isa Al-Masih, kematian Yesus Kristus bagi dunia, bagi kita, ya, kita bersemangat. Amin. Saudara bersemangat? Makanya kita berani berkata, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kaulah yang ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Refrennya langsung, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Musik saja. Karena waktu saudara kasih Tuhan, saya akan mempersingkat firman ini. Di dalam Mazmur 143, janganlah, ayat 2 dikatakan, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Tapi Allah berkata, Allah telah mendamaikan kita
Yesus telah mendamaikan kita kepada dirinya melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur 3:23 sampai 25, bahwasanya kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 26, kalaupun kita masih hidup di dunia ini, karena Allah kita sabar terhadap kita. Amin. Ayat 26 dikatakan Roma 3 itu untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa respon kita? Apa respon kita di hadapan Tuhan yang nyata ini, yang konkret ini, dari iman kita yang abstrak dan menjadi konkret? Saudara kasih Tuhan, saya boleh sampaikan kepada saudara, masih tahan berdiri ya. Hari-hari ini saya kurang tidur, saudara. Tapi bukan berarti kurang tidur saya lemas, tidak. Saya harus tunduk kepada pemerintahan di mana saya masih bertugas. Program 100 hari kerja Kapolri yang baru. Beliau memberikan kebijakan untuk mengangkat perekonomian di Indonesia tentunya, keamanan di Indonesia. Demikian juga mengangkat kesehatan kerohanian. Makanya ada PPKM Mikro. Apa itu PPKM Mikro? Singkatan daripada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Maka kita, kalaupun nanti contohnya ada suatu waktu tim daripada gugus tugas kita sudah didapati protokol kesehatan yang ketat. Amin. Ada cuci tangan, ada mengukur suhu badan, jaga jarak, ya, pakai masker, dan kata gembala rohani kita, gembala senior kita, Bapak Niko, yaitu vaksin. Saya sudah vaksin 2 kali. Jadi sekali pun saya sudah vaksin kedua, bukan berarti saya tidak menjaga prokes. Ya, tidak tahu, ya, namanya virus itu nempel di mana. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan. Ini, apa yang kita lakukan? Seperti yang saya katakan tadi itu, saya kurang tidur. Tadi saya barusan beserta dengan lintas tokoh agama, ya, yang ada di Deli Serdang menyikapi hari-hari ini, yaitu serangan di kompleks Gereja Katedral Makassar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas keamanan di negara ini. Begitu juga, ya, yang ada masuk ke Mabes Polri. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan tunjukkan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab itu dipermalukan. Amin. Jadi tokoh lintas agama, anak agama, tadi saya mendampinginya, ya, setelah diarahkan oleh pimpinan Polres. Kami melihat peribadatan sangat khusyuk, ya, dan kami boleh berbicara di sana, ya, untuk kerukunan daripada agama di Deli Serdang. Nah, ini dapat dibuat oleh pemerintah dan gereja kita. Apa yang kita dapat lakukan? Yang pertama, berdamai dulu dengan diri sendiri. Amin. Apa itu buktinya berdamai dengan diri sendiri? Yakinkan Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Kalau sudah ada Tuhan Yesus dalam diri kita, sudahlah, kita tidak akan mengeraskan hati. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saling mengampuni satu dengan lain. Tuhan sendiri kok udah turun tangan Allah yang tidak kelihatan itu. Turun di dunia ini, kita lihat tadi videonya waktu kita berdoa, waktu kita akan ujian, yang
Tuhan Yesus kembali ke keribaannya secara manusia dan dia roh. Saya menangis, saya mempersiapkan firman, saya menangis. Dan saya juga tadi menangis, saya juga menangis. Bukan menangis karena kerugian sesuatu, bukan. Tapi waduh, Tuhan memiliki hal yang pokok esensi daripada peristiwa itu. Waduh Tuhan, aku tak layak, Kau layakkan aku, Kau berikan kesempatan bagiku. Seperti itu menangis. Itulah lawatan Allah yang abstrak, konkret menjadi nyata konkret, yaitu melalui air mata. Memang gak semua harus menangis, tapi ada juga, ya Tuhan ampuni aku akan begini, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagainya kan. Nah saudara kasih Tuhan, ya gereja kita merespon daripada integritas daripada Allah. Masa COVID-19, gereja kita membagikan bukan karena kaya atau pengerja-pengerjanya itu berkecukupan, oh bukan, tapi karena kita memenuhi hukum Kristus. Di dalam Injil Matius itu berkata, Matius 25 atau 26 itu, kalau engkau berbuat kepada salah seorang paling hina itu, sama itu berbuat kepada aku. Amin. Tahun yang lalu, bahkan di tahun ini juga kita sudah membagikan kebutuhan 9 bahan pokok di masa COVID-19. Amin. Nah ini sudah kasih Tuhan, bisa kita lihat tampilan layar monitor di multimedia. Sudah kasih Tuhan. Ini secara organisasi. Bagaimana dengan pribadi-pribadi kita? Nah ini, kita menjembatani kaki pengganti pada tahun yang lalu dan direalisasikan. Yang nggak punya kaki, punya tangan, kita bantu. Kita bukan kaya, tidak, tapi ada. Diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan, partner kerajaan Allah. Amin. Makanya tidak ada satupun yang berbangga, yang sombong di dunia ini. Apa menjadi kesombongan kita? Kekayaan kan? SDM kita kan? Intelektual maksudnya? Atau apa saja? Tidak ada. Maka gereja ini ada untuk meresponi integritas pengorbanan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Allah hadir. Haleluya. Maka lagu ini diciptakan oleh anak Tuhan. Remember. Oh Allah. Kita angkat pujian ini dengan bahasa Inggris yang tujuannya, yang isinya adalah Allah Maha Hadir. Allah melihat keberadaan kita. Allah melihat apa yang diperbuat oleh gereja ini. Allah melihat setiap apa yang kita perbuat. Amin. Oh rala. Oh rala. You are
Kami bersyukur. Terima kasih untuk kesabaran-Mu ya Bapa atas kami. Kau tuntun kami gereja-Mu pribadi lepas pribadi. Kami tidak binasa dan kami boleh memperbaiki diri kami. Baik dalam pelayanan, penata layanan dan kehidupan kami hari masa hari lalu, kehidupan hari-hari. Bapak terima kasih. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus karena Kau sendiri Tuhan menuntun kami untuk satu dalam tubuh dan satu di dalam darah Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pastikan bahwasanya saudara-saudari jemaat Tuhan telah menerima roti dan anggur. Mari saudara kasih Tuhan, kita patut berdiri. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk orang dewasa. Umur 12 tahun ke bawah tidak diperkenankan karena mereka belum mengerti tentang dosa. Mari, terima kasih Tuhan. Sebelum kami perjamuan kudus, kita koreksi diri kita. Kita merdekakan dulu diri kita di hadapan Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan, saudara kasih Tuhan, di masa COVID-19, masa sulit bagi kita. Apakah engkau telah menjalin hubungan dengan Tuhan? Jawab dalam hatimu dan berkatakan kalau belum, aku akan berubah. Berdamaikan diri dengan Tuhan bukan berarti kita harus pergi kemana-mana berdamai, tidak. Yaitu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, meresponi firman Tuhan dan tidak berdoa dan membaca Alkitab suci dan melakukannya, itu berarti belum kita berdamai dengan Tuhan. Dan kalau kita yang kedua, kalau ada dosa, ada kesalahan teman kita atau saudara kita, keluarga kita atau orang lain, dan tidak ampuni, itu juga Tuhan ingatkan kepada kita mengampuni. Amin. Terima kasih. Ampuni kami. Katakan ampuni aku, ampuni aku. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Kalau selama ini kurang bersekutu dengan Tuhan, ampuni aku. Aku mengampuni kesalahan orang lain. Aku juga perlu diampuni oleh Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih Kau telah mendengar apa yang dikatakan kami umat-Mu dalam ibadah kematian Yesus di Bukit Golgota. Angkat roti yang ada di tangan Bapak yang kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, percayakah bahwasanya roti dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Persiapkan cawan dan angkat tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, percayakah bahwasanya cawan yang berisikan anggur dilambangkan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab bersyukurlah Tuhan. Terima kasih.
kami menghadap Kau melihat sukacita daripada Aku sendiri kami miliki. Sungguh aku dan sungguh dari aku Kau menyelamatkan sungguh dan aku dari makanya sungguh kami yang melawan terlalu lalu yang baru datang sakit penyakit disembuhkan, kemajuan ekonomi, kemajuan karir, kemajuan pekerjaan yang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ayo berbangkit Tuhan, semuanya. Kami mengadakan segala penyembah kepada Tuhan. Kami bersyukur kemuliaan terjadi atas kami setelah Kau naik di bukit Golgota untuk menebus dosa kami. Kami iblis, oleh karena firman Tuhan berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Tuhan telah menaikkan kepada kami kuasa di bumi dan di surga, hikmat perintah surgawi akan ditinggal oleh jemaat gereja dan suatu makam, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi Sumatera Utara, Indonesia dan berkati lewat ibadah bahwa kematian Yesus Kristus nama kami menggantikan kami dalam nama Yesus. Tuhan selesaikan di bumi Golgota. Haleluya. Katakan haleluya. Kemuliaan itu telah terjadi atas kami di saat firman-Mu disampaikan. Bahkan sebelum firman-Mu juga disampaikan, Kau telah mendahului berkat itu atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keamanan yang kami merasakan dalam ibadah perayaan kematian Yesus Kristus di bukit Golgota, sampai kami merayakan pada kebangkitan Yesus hari Minggu yang akan datang.
dan sampai seterusnya. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang kami boleh kembalikan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami yang pusat sampai daerah. Terima kasih untuk pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengerjaanmu di GBJ Desa Sukawaka. Kau akan menambah-nambahkan jiwa dalam tempat ini. Para pengerja-pengerja yang terbeban dengan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Zoom meeting di pagi hari dalam minggu yang lalu. Terima kasih untuk memasuki minggu bulan ini Bapak. Kami terus Tuhan menuntun kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, katakan Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai dan sejahtera pada Allah Tuhan atasmu. Sentosa ada di lingkungan beritahumu. Pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Dan cinta yang bersama kita dalam tuntunan Roh Kudus. Dari mulai saat ini, esok, di Maranatha, mulai menjemput kita di awan-awan yang permai. Bersama yang saya katakan, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk hadiran dalam ibadah onsite. Demikian juga yang ada di rumah masing-masing dimanapun dalam ibadah live streaming daring. Shalom, selamat hari ibadah kematian Yesus Kristus, dan kita boleh kembali lagi bertemu di hari Paskah, hari Minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Ya, kembali kami mengingatkan hari Minggu kembali kita 2 sesi Bapak Ibu. Yang pertama, sesi pertama jam masuk pukul 9, sesi kedua masuk 10.30. Ya, jangan lupa ketika kita pulang memberikan persembahan yang ada di depan sana. Selamat merayakan Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.